Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Baik, jadi pada hari ini bertemu lagi dengan kakak Anissa Sabila. Di sini kakak akan menyampaikan pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, jadi sebelum penyampaian materi, kakak ingin bertanya dulu dengan anak-anak semuanya. Nah, jadi di balik cahaya kenabian Nabi Muhammad SAW terdapat keluarga yang menjadi penopang perjuangan, pelipur lara dan cerminan akhlak mulia beliau. Nah, siapakah yang berada di belakang beliau dan siapakah mereka dan bagaimana peran mereka dalam menyinari perjalanan Rasulullah atau di risalah Islam? Nah, pada hari ini kakak akan menjelaskan tentang kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW dan apa hubungannya Aminah dan juga Abdul Muthalib dalam keluarga Nabi Muhammad. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baik anak-anak semuanya, langsung saja. Jadi di sini kakak mau tanya dulu, ada yang tahu nggak siapa sih Abdul Muthalib itu? Dan apa hubungannya Abdul Muthalib itu dengan Nabi Muhammad SAW? Nah, jadi anak-anak semuanya, Abdul Muthalib itu nama aslinya itu Syaba bin Hashim. Lahir di Yasrib atau sekarang kita sebut dengan kota Madinah. Nah, dulu beliau itu tinggal di kota Madinah, lalu pindah ke kota Mekah dengan pamannya karena ayahnya sudah wafat. Maka dari itu beliau pindah ke kota Mekah, sehingga masyarakat Quraisy itu menyebutnya dengan Abdul Muthalib atau dipanggil dengan Abdul Muthalib. Baik. Setelah itu Abdul Muthalib ini juga ditunjuk sebagai pemimpin dari Bani Hashim. Nah, jadi Bani Hashim ini merupakan keturunan dari Abdul Muthalib sendiri, menggantikan pamannya karena pamannya ini dikenang dengan tokoh Quraisy yang jujur, bijaksana, dan sangat dermawan. Setelah itu tinggal di kota Mekah. Akhirnya Abdul Muthalib dijodohkan dengan Fatimah. Lalu lahirlah anak dari Abdul Muthalib dan juga Fatimah tadi dikaruniai anak, salah satunya ialah ayah dari Nabi Muhammad yaitu Abdullah. Baik, tadi kakak sudah jelaskan nih siapa itu Abdul Muthalib. Nah, jadi Abdul Muthalib tadi memiliki anak yaitu Abdullah, salah satunya Abdullah. Yang kita ketahui bahwa Abdullah itu ayah dari Nabi Muhammad. Nah, kita telusuri lagi nih, siapa sih Abdullah itu? Nah, jadi Abdullah, nama asli beliau itu Abdullah bin Abd al-Muthalib. Lahir di Mekah sekitaran tahun 546. Nah, beliau ini adalah anak bungsu dari Abdul Muthalib bermarga Bani Hashim. Sejak muda Abdullah itu dikenal tampan, berhati jernih, religius, serta mendapat julukan lampu rumah Allah karena cahaya karismatik yang ada di dahinya. Nah, keindahan dan sifatnya menarik perhatian banyak gadis Arab Quraisy. Bahkan seorang wanita dari Bani Asad pun pernah menawarkan 100 unta agar mampu melahirkan keturunannya, dan ia berniat ingin menikahi Abdullah. Tetapi Abdullah menolaknya karena Abdullah sangat patuh terhadap orang tuanya, sehingga Abdullah saat itu belum berkenan untuk menikah. Pada suatu ketika Abdul Muthalib ingin menggali sumur Zam-Zam yang berada di kota Mekah karena sumur Zam-Zam itu akan dipergunakan untuk salah satu kepentingan dari negara kota Madinah. Nah, jadi pada saat menggali, Abdul Muthalib itu bernazar ketika ia berhasil menggali sumur Zam-Zam yang di kota Mekah, maka ia bernazar mengorbankan salah satu putranya jika Allah menganugerahi 10 anak dan semuanya itu sehat walafiat. Nah, jadi anak-anak pada saat itu penggalian tersebut bahwa anak dari Abdul Muthalib itu sehat walafiat dan dewasa semuanya.
Jadi ketika jumlah anak mencapai 10 dan sehat walafiat tadi, maka ke-10 anak dari Abdul Muthalib tersebut diundi. Pada saat pengundian, akhirnya gugurlah nama dari anak beliau, yaitu anak beliau yang bungsu bernama Abdullah. Kemudian karena mengorbankan bernazar tadi, disembelihnya anak dari Abdul Muthalib, maka digantikan dengan hewan unta. Pada akhirnya 100 unta akan disembelih sebagai ganti dari Abdullah tadi. Nah, kemudian itu pada kisah tersebut dijuluklah dengan kisah Dabih, artinya yang terselamatkan, karena Abdullah selamat dari sembelih nazar oleh ayahnya digantikan dengan 100 unta tadi. Nah, jadi karena Abdullah terselamatkan tadi dari sembelihan diganti oleh 100 unta, akhirnya Abdullah tumbuh besar hingga dewasa dan sehat walafiat. Pada suatu hari, Abdullah itu dipertemukan oleh ayahnya dengan gadis yang sangat cantik bernama Aminah binti Wahab. Jadi Aminah ini merupakan salah satu dari anak Bani Zuhrah yang berketurunan terhormat di kalangan Quraisy. Jadi Abdul Muthalib itu berangkat bersama Abdullah untuk bertunangan dengan Aminah. Mereka menikah pun di hari yang sama, yang dimana menikah pada saat ayahnya Abdul Muthalib juga menikah. Artinya Abdul Muthalib dan Abdullah itu sama tanggal nikahnya pada saat itu. Nah, jadi setelah lahirnya anak dari Abdullah dan juga Aminah, yaitu bernama Muhammad, di sebuah kota yang sangat tandus namun mulia di tengah hamparan pasir. Dengan pada saat itu cuaca Mekah itu sangat panas. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang akan mengubah wajah dunia. Ia lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal di tahun Gajah, tepatnya tahun 571 Masehi. Satu tahun yang diberi nama khusus karena peristiwa besar. Pada saat itu pasukan Gajah akan menghancurkan Ka'bah. Maka dari itu pada tahun tersebut dinamakan dengan peristiwa Abraha menyerang Ka'bah atau tahun Gajah. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad lahir ke dunia sebagai pengubah wajah baru dunia. Bayi yang lahir pada saat peristiwa tahun Gajah itu diberi nama Muhammad oleh sang kakek. Nah, sang kakek itu adalah Abdul Muthalib. Jadi Nabi Muhammad merupakan memiliki kakek yang bernama Abdul Muthalib. Nama itu belum pernah digunakan sebelumnya di kalangan-kalangan Quraisy. Nah, jadi arti Muhammad itu artinya yang terpuji, di mana makna tersebut ialah sebuah doa dalam bentuk nama, seakan semesta pun mengimani bahwa sang bayi tersebut akan tumbuh menjadi manusia yang paling mulia dan manusia yang paling dicintai seluruh ciptaan Allah. Sejak awal kehidupan, Nabi Muhammad SAW itu telah merasakan beberapa ujian hidupnya. Jadi ayah dari Nabi Muhammad itu Abdullah bin Abdul Muthalib itu telah wafat pada saat perjalanan perdagangan ke Syam saat Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim, anak-anak semuanya. Nah, jadi ibu dari Nabi Muhammad itu Aminah binti Wahab, seorang wanita yang sangat lemah lembut dan penuh kasih sayang. Jadi Aminah ini mendidik Nabi Muhammad dari kecil dengan penuh kasih sayang dan pendidikan yang baik untuk anaknya. Nah, pada saat itu juga perjalanan Rasulullah itu sangat panjang sekali, yang dimana perjalanan dakwah dari kota Mekah ke Madinah hingga akhir wafatnya ditemani oleh sahabat-sahabatnya. Pada akhirnya Nabi Muhammad dikenal sebagai pembuka baru atau perubah dunia umat Islam. Nabi Muhammad sekarang itu anak-anak semuanya sebagai panutan dan juga sebagai teladan bagi kita semua, karena perjalanan beliau dari kecil sampai sekarang, sampai dewasa dan hingga wafat itu banyak sekali contoh-contoh atau keteladanan dan kesabaran ataupun tanggung jawab yang harus kita contohkan atau
kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, jadi anak-anak semuanya, itu tadi dia cerita hubungan tentang Abdul Muthalib, Aminah dan juga Nabi Muhammad. Jadi di sini anak-anak sudah tahu kan siapa itu Aminah dan siapa itu Abdul Muthalib. Nah, jadi kesimpulan pada cerita yang kakak ceritakan tadi, yaitu Abdul Muthalib merupakan salah satu pemimpin yang sangat luar biasa dari pemimpin terkenal Quraisy. Akhirnya Abdul Muthalib itu menikah dengan Fatimah dan melahirkan 10 anak, dan salah satunya yaitu Abdullah. Nah, Abdullah ini akhirnya dinikahkan oleh Aminah. Nah, menikah dengan Aminah akhirnya dikaruniai seorang anak, yaitu perubah dunia Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu anak-anak semuanya ya, sudah paham gimana alurnya cerita Nabi Muhammad ada dan lahir hingga wafat, dan perjalanan beliau pada saat pertumbuhan hingga dewasa. Nah, itu tadi dia, semoga anak-anak semuanya paham apa yang kakak ceritakan, dan mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih semuanya, dan tetap semangat dalam menjalankan keteladanan Nabi tadi kita. Semoga kita dapat mencontohnya. Mungkin itu saja pesan dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.